saya dapat WA, dapat laporan, nanti silakan dicek datanya teman-teman jurnalis. Ada temuan guru swasta, guru yayasan yang lolos seleksi P3K tahap pertama, yang mana seharusnya pada seleksi P3K tahap pertama itu dikhususkan bagi para guru honorer yang terdata di Dapodik yang sudah mengabdi di sekolah negeri. Nanti mohon teman-teman jurnalis dikonfirmasi lagi, diverifikasi lagi. Jika memang itu benar terjadi, maka betul carut-marut seleksi P3K sudah mulai tampak gejala-gejalanya dan harus dibenahi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Akan memperhatikan proses seleksi, bahan yang diujikan, hasil perolehan peserta sementara, dan keinginan pemerintah untuk menghargai pengabdian honor. Maka GTK HMK 35+ Indonesia menyatakan sikap. 1. Passing grade yang tinggi harusnya disertai dengan afirmasi yang tinggi. Afirmasi seharusnya dapat digunakan untuk menutupi semua jenis kompetensi yang tidak mencapai passing grade. 2. Afirmasi diberikan dengan berdasarkan lama pengabdian, serdik, dan pemberlakuan Akta 4 bagi guru yang memiliki. Ketiga, pemerintah harusnya membuka keran formasi sebanyak-banyaknya. Formasi itu sesuai dengan usulan sekolah masing-masing yang diusulkan oleh kepala sekolah. Ketua Umum GTK HMK 35+. Menindaklanjuti berbagai macam keluhan di lapangan yang sudah ada terkait dengan passing grade yang cukup lumayan tinggi, karena saya rasa bila dibandingkan dengan passing grade-nya teman-teman yang CPNS di tahun 2021 ini sepertinya masih lebih tinggi passing grade-nya teman-teman yang mengikuti seleksi P3K bila dibandingkan dengan seleksi CPNS yang akan dilaksanakan juga di tahun 2021 ini. Apalagi mereka juga masih tergolong banyak anak-anak, bahkan murid kita yang baru lulus kuliah yang siap untuk mengikuti seleksi CPNS. Sedangkan gurunya yang sudah banyak mengalami kepedihan hidup melaksanakan tugas sebagai honorer yang harus menghadapi seleksi P3K, passing grade-nya lumayan, boleh dikatakan cukup tinggi, bahkan jenis soal hot yang dirasakan teman-teman, dilihat teman-teman, itu benar-benar banyak soal yang lumayan cukup kelas tinggi juga. Begitu miris kita, kemarin ada pernyataan dari salah satu pengawas ruang P3K ini yang datangnya dari Ibu Novi Kasifa, yang beliau menerangkan dengan pengalaman yang ada di hadapan beliau sendiri, yang ada di depan mata beliau sendiri, seorang bapak guru yang cukup berumur, bahkan kalau dikatakan pensiun, andai kata seorang pegawai negeri sebentar lagi usianya masuk usia pensiun. Tidak cuman bapak ini tentunya, banyak lagi bapak-bapak yang lain juga, ibu-ibu yang lain yang usianya sudah di atas 55 tahun. Beliau-beliau berjuang demi harapan kiranya ada perubahan nasib, perubahan status, bahkan mohon maaf, perubahan penghasilan mungkin dari penghasilan selama ini yang sudah disampaikan tidak mencapai Rp500.000 dalam 1 bulan penghasilan beliau. Apalagi sampai harus memperjuangkan diri dengan mencari pekerjaan sampingan di luar tugas sebagai guru. Itu hanyalah demi sebuah keinginan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun saya yakin
untuk memenuhi kebutuhan hidup itu masih banyak tidak cukupnya, tetapi hanya rasa syukur mungkin yang ditanamkan di jiwanya, kiranya bisa tetap menjalani kehidupan ini dengan status sebagai seorang honorer. Tidak luput dari itu, tentu kita juga perlu melihat perkembangan yang ada dari hasil yang sudah dicapai teman-teman. Rata-rata kurang dari passing grade yang ditentukan. Tidak cuma usia yang 35 tahun ke atas, tidak cuma teman-teman yang kedua, bahkan yang usia di bawah 35 tahun pun tidak sedikit yang belum atau tidak bisa mencapai passing grade yang ditentukan. Maka dari itu, kemarin sampai beredar adanya petisi yang kebetulan bermula dari saudara kita yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, dari teman-teman Banyuwangi yang sudah memulai petisi yang ditujukan kepada Presiden sekaligus Mendikbud, bahkan juga PBBGRI tentunya, agar bisa memperhatikan itu. Saya juga sebagai bagian dari guru honorer non-kategori, khususnya kami yang sejak awal perjuangan kami atas dasar masa yang sudah tidak memungkinkan, waktu yang sudah tidak memungkinkan dalam sebuah aturan di mana usia 35 tahun sudah tidak mungkin untuk bisa mengikuti tes seleksi CPNS. Maka dari itu perjuangan ini kami gaungkan dengan nama GTKNK 35+, Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer non-kategori usia di atas 35 tahun. Yang juga dari awal dengan adanya tuntutan yang kami gaungkan, pemerintah masih belum mengabulkan, akhirnya tetap kami menggaungkan kiranya ada afirmasi terhadap teman-teman yang usia 35 tahun ke atas ini. Dan alhamdulillah, walaupun masih jauh dari sebuah harapan, afirmasi diberikan oleh pemerintah sebesar 15% untuk teman-teman usia 35 tahun ke atas. Sekaligus teman-teman K2 juga diberi afirmasi sebesar 10%. Dan tidak lupa kepada teman-teman yang sudah berserdik diberi afirmasi 100%. Sekarang dengan adanya kenyataan di lapangan, banyak yang tidak memenuhi passing grade, sehingga teman-teman sekarang banyak yang melakukan petisi tersebut, menandatangani petisi tersebut agar harapan ini dikabulkan oleh pemerintah. Kiranya ada pemberian afirmasi juga 10-30%, tergantung lamanya pengabdian. Terkait hal ini, yang terakhir ini saya ingin mencoba menawarkan kiranya menjadi suara bulat juga teman-teman honorer seluruh Indonesia terkait afirmasi untuk lamanya honorer mengabdi. Harapan saya dengan ketentuan 1, masa kerja minimal 5 tahun, berilah afirmasi 15%. Kemudian masa kerja 6 sampai 10 tahun, kiranya diberi afirmasi sebesar 30%. Kemudian masa kerja 11 sampai 15 tahun, berilah afirmasi 45%. Dengan kenaikan masing-masing berkisar 15%. Sedangkan mereka teman-teman honorer yang punya masa kerja minimal 16 tahun, berilah afirmasi 100%, sebagaimana afirmasi bagi guru yang berserdik. Kenapa kita menawarkan afirmasi 100% bagi teman-teman yang punya masa kerja 16 tahun? Mari sejenak kita kupas. Teman-teman berserdik mengikuti pendidikan PPG selama 6 bulan. Mereka juga dites. Kemudian mereka mendapatkan sertifikat pendidik.
Dengan bermodalkan sertifikat pendidik itu, di dalam menghadapi seleksi ini dari P3K ini, teman-teman diberikan afirmasi 100%. Menurut saya, tidak cukupkah pengabdian digantikan untuk mengimbangi afirmasi 100% tersebut? Masa pendidikan 6 bulan yang dilalui teman-teman berserdik, saya rasa tugasnya juga berat. Tetapi manakala harus dibandingkan dengan masa pengabdian 16 tahun, saya rasa pengabdian 16 tahun lebih dari cukup untuk mendapatkan afirmasi 100%. Karena dalam masa 16 tahun itu, tentu di lapangan teman-teman honorer sudah melaksanakan tugas, sudah melaksanakan ujian real, nyata yang ada di lapangan. Maka dari itu, kiranya pantaslah afirmasi 100% itu diberikan kepada guru-guru yang mempunyai masa kerja minimal 16 tahun. Bahkan kalau pemerintah mau memberikan kelonggaran yang lebih, tentu tidak harus menunggu masa kerja dengan hitungan 16 tahun. Mungkin 10 tahun sudah cukup untuk mewakili dan diimbangkan dengan teman-teman berserdik. Tentu itu akan lebih bagus agar teman-teman benar-benar dihargai pengabdiannya selama ini. Sudah mencerdaskan anak didik bangsa. Mereka tidak sanggup sebenarnya di dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka, tetapi demi sebuah tugas mereka mau melaksanakan dan mau dihonor dengan gaji 1 bulan yang kurang dari 500.000. Salah satu contoh dari apa yang sudah ditulis oleh Bu Novi Kasifah, hanya untuk membeli sepatu saja saya yakin memang beliau ini susah, karena beliau lebih memilih lebih baik saya bisa untuk membeli beras daripada untuk membeli sepatu, karena penghasilannya yang begitu minim. Kerja sampingan pun dilakukan, saya rasa hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tentunya juga belum tentu terpenuhi dengan kerja yang sudah dilakukan di luar jam mengajar. Selain itu juga, waktu kita tersita sebagai seorang guru, di samping harus melaksanakan tugas dengan baik di sekolah, masih harus memikirkan kehidupannya di luar sana, di dalam mencari tambahan penghasilan. Dari itulah konsentrasi seorang guru terpecah, sehingga tidak jarang yang usia teman-teman di bawah usia 35 tahun, jangankan yang usia di atas 35 tahun, di bawah 35 tahun saja masih banyak yang tidak memenuhi passing grade. Karena apa? Saya rasa salah satu faktornya adalah mereka selain harus melaksanakan tugas sebagai seorang guru, mereka harus mencari kehidupan atau mencari pekerjaan di luar sebagai seorang guru. Maka dari itu konsentrasi mereka terpecah, apalagi harus menghadapi ujian seleksi P3K. Saya yakin kalau ngomong soal teori mereka sudah tidak mampu, karena kehidupan mereka sehari-hari yang dihadapi adalah bagaimana mendidik anak-anak di kelas masing-masing dan bagaimana agar mereka terpenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga di dalam menghadapi tes seleksi saya yakin mereka kurang konsentrasi, pecah konsentrasinya, dan faktor belajar mereka boleh dikatakan terbatas juga. Itulah dampak dari ketidakkonsentrasian mereka di dalam melaksanakan tugas di sekolah ataupun terkait belajar mereka terkait dunia pendidikan ini. Itu pun faktornya adalah dari kehidupan mereka yang masih belum sejahtera. Semoga kiranya Bapak Menteri, Mas Nadiem, Mas Menteri, sekaligus Bapak Presiden Republik Indonesia mendengarkan jeritan honorer seluruh Indonesia. Kiranya di tahun 2021 ini kehidupan mereka lebih layak dari tahun sebelumnya. Mereka patut menyandang status ASN dengan dipermudah melalui pemberian afirmasi untuk mereka semuanya. Terima kasih, inilah harapan besar honorer seluruh Indonesia saya rasa. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.